Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Azira dan rekan saya. Saya Sintiani. Baiklah, pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ini, pada pertemuan 6 ini menjelaskan tentang siklus 2, yaitu Project Topic Presentation. Pada siklus ini, mahasiswa mencari dan menyajikan gambar virtual dari kasus nyata yang berkaitan dengan subjek dan konten pembelajaran pada tingkat pendidikan. Kami ambil materi mengenai analisis migrasi dan hubungan internasional di Sumatera Barat. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama mengenai konsep migrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi imigrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, baik bersifat sementara maupun permanen. Migrasi dapat terjadi dalam lingkup dalam negeri atau dimaksud migrasi internal maupun antar negara atau migrasi internasional. Dalam konteks Indonesia, migrasi sering terjadi dalam bentuk urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi umumnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya adalah kondisi yang menyebabkan seseorang ingin meninggalkan daerah asalnya seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, serta adanya konflik atau bencana alam. Sementara itu, faktor penariknya adalah hal-hal yang menarik seseorang untuk pindah ke daerah tujuan, seperti adanya peluang kerja yang lebih luas, tingkat upah yang lebih tinggi, serta fasilitas hidup yang lebih memadai. Selain itu, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi migrasi. Di samping itu, faktor sosial seperti pendidikan dan gaya hidup, serta faktor lingkungan juga turut mempengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi. Kasus nyatanya ambil dari Sumatera Barat. Salah satu nyatanya adalah fenomena perantauan masyarakat dari Pasaman Barat ke Kota Padang. Keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya produktivitas sektor pertanian di daerah asal mendorong masyarakat untuk merantau ke kota. Mereka umumnya bekerja di sektor informal seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Fenomena ini juga diperkuatkan oleh budaya merantau yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat Minangkabau. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cintiani. Kepada Cintiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Latifah. Saya akan melanjutkan hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Hubungan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis, adil, dan seimbang antara semua pihak. Dua, hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Hubungan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis, adil, dan seimbang antara semua pihak. Yang A. Serikat Pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh para pekerja untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam hubungan industrial, antara lain sebagai wadah aspirasi pekerja, sebagai pihak yang melakukan negosiasi dengan perusahaan, serta sebagai pelindung dari perlakuan tidak adil. Fungsi utama serikat pekerja meliputi memperjuangkan kesejahteraan pekerja, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, serta menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Kemudian yang B, kesepakatan kerja bersama atau KKB. Kesepakatan kerja bersama atau KKB merupakan perjanjian antara pekerja atau
melalui serikat pekerja dengan pihak perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Isi KKB biasanya mencakup upah dan tunjangan, jam kerja, hak cuti, serta jaminan sosial. KKB bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan kerja serta mencegah terjadinya konflik antara pekerja dan perusahaan. Kemudian kasus nyata di Sumatera Barat, yaitu salah satu kasus nyata dalam hubungan industrial adalah mogok kerja yang terjadi di PT Semen Padang. Aksi mogok kerja dilakukan oleh para pekerja sebagai bentuk tuntutan terhadap kenaikan upah dan peningkatan kesejahteraan. Dalam kasus ini, serikat pekerja berperan penting sebagai perwakilan buruh dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran serikat pekerja dan kesepakatan kerja bersama dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Latifah. Baiklah, terima kasih Cintiani atas penyampaiannya. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kami dapat menyimpulkan migrasi terjadi sebagai akibat dari kombinasi faktor pendorong dan penarik dengan faktor ekonomi sebagai penyebab utama. Sementara itu, hubungan industrial berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara pekerja dan perusahaan melalui peran serikat pekerja dan kesempatan kerja bersama. Dalam konteks Sumatera Barat, fenomena migrasi dan konflik hubungan industrial menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.